Perkenalkan, nama saya Yogi Prabowo, salah satu trainer dari Search Service Operation. Dan ketika rekan-rekan menonton video ini, berarti rekan-rekan sedang mengikuti program training soft skill dari Search Service Operation untuk contact center. Dan dalam beberapa menit ke depan, rekan-rekan akan mendapatkan materi pembelajaran tentang pemahaman dasar dari contact center yang akan dibawakan oleh beberapa rekan trainer dari Search Service Operation. Ambil posisi senyaman dan serileks mungkin agar teman-teman bisa memahami lebih baik materi yang akan dibawakan oleh para trainer, dan jangan lupa siapkan catatan untuk poin-poin dari materi yang akan disampaikan oleh para trainer. Oke rekan-rekan, pembahasan yang pertama akan saya mulai dengan apa itu contact center. Contact center adalah titik sentral atau pusat interaksi antara perusahaan dengan pelanggan atau customer. Contact center menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan contact center menjadi salah satu pusat penghubung antara pelanggan dan perusahaan, serta menjadi tempat mengembangkan kemampuan terbaik dari aspek service, problem solving, bahkan selling. Berdasarkan pengertian tersebut, contact center terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah inbound. Pola kerja inbound adalah ketika pelanggan berinisiatif menelpon ke call center dan memiliki 3 job desk utama, yaitu job desk pertama adalah order processing, yaitu customer menelpon kepada agent contact center untuk menanyakan terkait informasi produk atau proses kerja suatu produk. Yang kedua, reservation atau registration, di mana customer menelpon kepada agent contact center untuk melakukan registrasi atau pemesanan terhadap suatu produk. Lalu yang ketiga adalah helpdesk service, adalah ketika customer menelpon agent contact center untuk meminta bantuan akan masalah dan gangguan yang mereka alami terkait produk dari perusahaan. Tadi saya sudah jelaskan tentang inbound. Lalu bagaimana dengan outbound? Pada outbound, agent akan melakukan panggilan atau telepon kepada pelanggan yang secara umum bertujuan untuk menawarkan sebuah produk atau jasa terhadap pelanggan tersebut. Setelah rekan-rekan mengetahui luasnya ilmu di bidang contact center, rekan-rekan juga perlu tahu adanya komponen pada ruang lingkup kerja rekan-rekan yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, teknologi atau tools, yang merupakan alat, sistem, dan aplikasi yang akan rekan-rekan gunakan dalam bekerja. Lalu yang kedua adalah proses, di mana hal yang rekan-rekan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dan sejalan dengan standar operasional perusahaan. Dan yang ketiga adalah people. Rekan-rekan juga harus tahu tentang job desk pekerja-pekerja yang ada di divisi contact center, bahkan semua yang ada di perusahaan rekan-rekan. Sehingga ketika harus melakukan eskalasi, rekan-rekan tahu kemana dan siapa yang harus rekan-rekan tuju. Ketika nanti rekan-rekan sudah bergabung menjadi bagian dari contact center, rekan-rekan juga harus tahu tentang struktur yang ada pada bagian contact center. Yang pertama, team leader, yaitu senior agent yang akan menjadi pembimbing rekan-rekan dalam bekerja. Biasanya, tim leader mengawasi 8-15 agent tergantung dari kebijakan perusahaan. Dan tim leader juga biasanya diawasi oleh seorang supervisor. Lalu yang kedua, adanya tim dari bagian quality assurance. Quality assurance lah yang akan melakukan evaluasi kepada setiap agent contact center ketika online dengan merekam hasil pekerjaannya dan akan dinilai performance-nya setiap bulan.
Gimana rekan-rekan? Ternyata dunia kontak center itu cukup luas dan beragam ya. Kalau dari tadi rekan-rekan sudah memahami seperti apa itu kontak center, dari jenis, job desk, komponen, hingga struktur yang ada di dalamnya, lalu kemampuan apa sih yang harus rekan-rekan miliki untuk melaksanakannya? Mari kita bahas 6 kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang kontak center. Yang pertama, the power of grooming. Apa itu grooming? Grooming adalah cara berpenampilan rekan-rekan ketika rekan-rekan bekerja. Ketika rekan-rekan berpenampilan sebagai seorang yang profesional, rekan-rekan pasti juga secara psikologis akan menampilkan yang terbaik dari rekan-rekan. Bukan see books just from the cover, tapi your looks it's your personality. Kepribadian yang rapi, baik, dan disiplin pasti terlihat dari bagaimana dia berpenampilan, bukan dari berapa mahal barang yang dia tampilkan. Yang kedua, the power of flexibility. Fleksibilitas menjadi salah satu bagian yang tidak pernah lepas dari bagian kontak center. Dan kekuatan fleksibilitas akan membuat kita mampu menghadapi berbagai macam jenis dan karakter dari customer beserta permasalahannya. Tapi ingat ya, fleksibilitas juga harus tetap bisa menjaga etika dan SOP dari perusahaan. Dan yang ketiga, the power of challenging, yaitu perasaan untuk menantang diri sendiri dan rasa bersaing yang positif. Hal tersebut akan memunculkan kemampuan terbaik dari setiap individu, termasuk di dalam pekerjaan, dengan memiliki kekuatan untuk terus bersaing secara positif dan menantang diri sendiri, akan mendorong terciptanya hal baru dan motivasi untuk terus berkembang. Lalu yang keempat ada the power of focus. Kekuatan fokus sudah tidak bisa diragukan lagi. Untuk mencapai tujuan yang akan kita capai, maka fokus sangatlah penting. Dan fokus melatih kita untuk dapat meningkatkan konsentrasi kepada hal-hal detail saat di kantor maupun di lingkungan sehari-hari. Dan fokus dapat memudahkan kita untuk mengatasi permasalahan dari dalam diri maupun lingkungan. Yang kelima, the power of discipline. Kekuatan disiplin ialah salah satu cara yang dapat digunakan agar kita lebih teratur dan mampu membuat pola kerja serta hidup yang baik. Karena dengan hidup disiplin, kita dapat lebih mudah meraih keinginan dan mencapai tujuan kita. Dan yang terakhir atau yang keenam, the power of affirmation. Apa itu affirmation? Afirmasi ialah pernyataan positif untuk mengarahkan kita pada situasi yang diinginkan. Afirmasi adalah pernyataan untuk membuat pikiran bawah sadar menyetujui hal positif dan memicu tindakan positif. Seperti kata-kata saya sanggup, saya bisa, atau saya mampu. Dan untuk memastikan efektivitas dari kata-kata afirmasi, maka afirmasi harus diulang-ulang dengan penuh perhatian, minat, keyakinan, dan keinginan yang kuat. Dan kekuatan afirmasi bisa membantu kita dalam mengubah pola pikir diri kita ke arah yang lebih positif, bahkan pola pikir orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Demikian penjelasan tentang dunia kontak center. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi rekan-rekan di kemudian hari. Terima kasih dan sampai jumpa.